Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran matematika kelas 11 TKRO dan 11 PSM 1 dan 2 pada minggu ke-11 yaitu tentang limit fungsi. Ini sudah masuk ke materi baru ya. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu teorema limit dan limit fungsi aljabar. Untuk pengertiannya, untuk pengertian dan teorema limit, suatu limit fungsi f(x) untuk x mendekati c adalah pendekatan dari f(x) pada saat x mendekati c, atau notasinya ini. Ini cara membacanya adalah limit fungsi f(x) dengan x mendekati c, seperti itu. Misalkan ada n bilangan positif, k konstanta itu angka ya, f dan g adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di c, maka berlaku seperti ini. Yang pertama, limit k dengan x mendekati c, hasilnya tetap k. Harusnya kan disubstitusikan, tapi karena ini berupa konstanta, berarti x-nya tidak ada, berarti nggak usah diganti dengan c. Kemudian yang kedua, limit x dengan x mendekati c, berarti harga x ini diganti dengan c. Kemudian yang ketiga, limit k dikali fx dengan x mendekati c, nanti k-nya boleh dikalikan di depan, jadinya k dikali limit fx dengan x mendekati c. Yang d seperti ini, limit fx ditambah gx, berarti nanti dijadikan sendiri-sendiri, jadinya limit fx dengan x mendekati c ditambah limit gx dengan x mendekati c. Ini bisa dilihat sendiri ya. Teoremanya banyak sekali, tapi nanti yang dipakai itu hanya beberapa. Kemudian yang terpenting itu ini, apabila ini pasti nanti selalu dipakai, apabila angka berapapun dibagi dengan 0, hasilnya adalah tak hingga. Tetapi kalau ada angka 0 dibagi dengan angka berapapun, itu hasilnya sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Untuk limit fungsi aljabar itu limit fx dengan x mendekati c. Caranya yaitu dengan mensubstitusikan. Mensubstitusikan itu artinya mengganti. Berarti mengganti nilai x dengan nilai c. Itu tinggal dimasukkan ke fungsi fx-nya. Ini ada dua ketentuan, apabila hasilnya bentuk tertentu. Bentuk tertentu itu angka berapapun, yang penting bukan 0 per 0. 0 boleh, tak hingga boleh, yang penting tidak 0 per 0. Maka hasilnya itulah nilai limitnya. Tapi yang kedua, apabila hasilnya kok bentuk tertentu, bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu adalah yang 0 per 0. Ini maka fx-nya itu harus diuraikan dengan cara faktorisasi atau menggunakan turunan. Nanti kita menggunakan cara faktorisasi saja. Contohnya, limit 5 dengan x mendekati 2. Karena fungsinya tidak ada x-nya, maka hasilnya sama dengan 5. Ini tidak pengaruh. Kemudian kalau ada limit 2x dengan x mendekati 3. Berarti x-nya nanti diganti dengan 3. Jadinya 2 dikali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Ini bentuk tertentu. Bentuk tertentu itu yang angka seperti ini. Berarti hasilnya inilah nilai limitnya. Kemudian yang ketiga, limit 10 dikurangi 4x dengan x mendekati negatif 3. Berarti nanti x-nya diganti dengan negatif 3. Jadinya 10 dikurangi 4 kali negatif 3. Min 4 kali negatif 3 itu plus 12. Jadinya 10 ditambah 12 sama dengan 22. Yang keempat, limit x kuadrat ditambah 6x kurangi 3. Dibagi 10 dikurangi 4x ditambah 3x pangkat 2. Berarti x-nya diganti 1. Jadinya 1 kuadrat ditambah 6 kali 1 dikurangi 3. Yang bawah 10 dikurangi 10 kali 1 ditambah 3 kali 1 pangkat 2. Hasilnya ini 1 ditambah 6 kurangi 3. 1 tambah 6, 7. 7 kurangi 3, 4. 10 kurangi 4, 6. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Ingat, ini dipangkatkan dulu, baru dikali. 1 pangkat 2, 1. 1 kali 3, 3.
Kemudian selanjutnya ini juga sama. Soalnya ini berarti X-nya diganti dengan 2. Jadinya 2 kali 2 pangkat 2 kurangi 3 kali 2 dibagi 4 kali 2 dikurangi 5. 2 kuadrat itu 4. Berarti 4 kali 2, 8. 8 dikurangi 6, 6. Kemudian ini 8 kali 2, 4 kali 2, 8. 8 dikurangi 5, 3. Berarti hasilnya 2/3. Yang keenam. Soalnya ini berarti X-nya diganti dengan 3. 2 dikali 3 dikurangi 6. Yang bawah 3 kuadrat ditambah 4. 2 kali 3, 6. 6 kurangi 6, 0. Yang bawah 3 pangkat 2 kan 9. 9 ditambah 4 sama dengan 13. Ingat tadi yang di catatan, 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya sama dengan 0. Kalau hasilnya 0 berarti boleh ya, karena ini bentuk tertentu. Kemudian yang nomor 7. Limit 5x ditambah 2 dengan x mendekati min 2. Ini juga sama. 5 kali min 2 min 10 ditambah 7 sama dengan min 3. 6 kali min 2 ditambah 12. Berarti min 12 ditambah 12. Angka berapapun dibagi 0 hasilnya sama dengan tak hingga. Nah, kemudian nanti kalau kalian mendapati ada limit kok hasilnya 0/0 kan harus menggunakan faktorisasi. Berarti harus bisa memfaktorkan dulu. X kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Kenapa jadi seperti ini? Ini x kuadrat diuraikan jadi x dengan x. Kalian pilih dua bilangan yang ditambah jadinya 5. Tapi kalau dikali jadinya 6. Berarti kan 3 dan 2. Berarti ini jadinya 3 dan 2. Kemudian yang ini. Ini kalau ditambah jadi 4, kalau dikali jadi min 21. Berarti angkanya plus 7 dan min 3. 7 kurangi 3 jadinya 4. 7 dikali min 3 sama dengan min 21. Dan selanjutnya. Kemudian kalau yang bentuknya ini, x kuadrat dikurangi 25. Ini x sama x. 25 dijadikan 5 dengan 5. Yang satu positif, satu negatif. Kalau seperti ini, sama-sama ada x-nya dikeluarkan. Jadinya x ditambah 8. Yang ini seperti ini. Ya. Nomor 1. Ini limit soalnya kan ini. X-nya diganti dengan 2. Jadinya 2 kuadrat ditambah 2 kurangi 6. Yang bawah 2 kurangi 2. 2 kuadrat 4. 4 tambah 2, 6. 6 kurangi 6, 0. Yang bawah 2 kurangi 2, 0. Karena 0/0 itu kan bentuk tak tentu. Nggak boleh limit kok hasilnya 0/0. Kalau 0 saja boleh. Tapi kalau 0/0 nggak boleh. Berarti harus diuraikan menggunakan faktorisasi. X kuadrat jadi X dengan X. Dua buah angka yang ditambah jadinya 1. Tapi kalau dikali jadinya min 6 itu adalah plus 3 dan min 2. Yang ini juga sama X min 2. Nah, karena sama-sama ada x min 2, ini boleh dicoret. Berarti sisanya adalah, ini hilang ya, jadinya x plus 3. Kalau sudah seperti ini, baru x-nya diganti dengan 2. Berarti jadinya 2 ditambah 3. 2 tambah 3 jadinya 5. Berarti hasil limitnya yang benar adalah 5. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua hampir sama ya. Kemudian, ini sama-sama bentuk tak tentu. Terus ini diuraikan. Ini ada yang sama x min 3 sama x 3 berarti dicoret. Tinggal x min 5 sama x plus 3. Berarti x-nya diganti 2. Jadinya 2 kurangi 5 yang bawah 2 kali 2 plus 3. Ini karena dikurung di jumlah dulu. Jadinya min 3 plus per 10. Atau ditulis min-nya di tengah 3/10. Udah, terima kasih. Selamat belajar.